kebetulan Facebook Tribun Timur menginformasikan kepada para panelis kita hari ini, Facebook Tribun Timur bisa disaksikan sekitar 781.000 subscribernya. Apa kabar Bang Hasan Abdul Ghani? Kebetulan kita sudah mulai live di Facebook. Kabar baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kita selama pandemi Corona ini, Bang Hasani. Lagi belajar tahanan, ternyata di penjara itu nggak enak. jadi jangan pernah coba-coba masuk penjara. Iya. Jadi lebih bagus disarankan, tapi lebih berbahaya lagi kalau ditahannya di rumah sakit itu Bang Hasani ya. Lebih bagus ditahannya di rumah, stay at home. Tapi yang masalah ya kita kan dianjurkan dari rumah saja, kerja dari rumah saja. Nah, kami ini kalau tidak ada pertandingan mau makan apa? Penjualan merchandise drop, tidak ada apa-apa. Jadi kalau menurut saya kondisi ini tidak hanya mencari korban orang meninggal, tapi yang banyak nanti orang miskin. Ya kan banyak sekali teman-teman kita yang hidupnya, nah kadang-kadang kan di bola ini kan berbicara hanya areanya klub doang. Iya, padahal tidak seperti itu Pak ya. Tidak, jadi kalau kita bicara impact ekonominya itu kan merambat kemana-mana. Iya. Nah jadi itu yang jarang sekali kita angkat gitu. Jadi terjebak dengan gaji pelatih, dengan pemain, kontrak pemain. Nah, jadi berputar-putar situ aja. Padahal lingkungannya sangat luas, imbasnya sangat luas. Oh iya. Mulai dari teman-teman asongan semua. Semuanya terlibat. Iya, parkir, media juga, media olahraga juga nggak bisa menjual berita. Kalau media ini udah mulai itu aja diulang-ulang ya. Tapi ada hikmahnya lah semuanya. Oh iya. Ada hikmahnya semua, artinya banyak kayak mohon maaf kayak di Makassar nih, banyak mungkin saudara-saudara kita, adik-adik kita yang supporternya baru 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, jadi dengan adanya seperti ini, media-media kan tidak ada berita yang baru-baru, jadi mereka kembali menggali berita-berita yang berapa puluh tahun lalu, yang bahkan ada kalau saya lihat berita yang naik itu saya belum lahir. Jadi ya paling tidak kita bisa belajarlah di situ hikmah dari pandemi ini. Belajar story. Pasti di balik semua musibah pasti ada hikmahnya. Insyaallah. Saya belajar di kampung saya waktu kena tsunami di Aceh. Itu kan hikmah pertama perdamaian. Hikmah kedua ya masyarakat Aceh lebih terbuka menerima orang-orang dari luar Aceh. Orang luar, iya. Jadi, ya manfaat ketiga saya lihat ya kepercayaan diri masyarakat Aceh timbul dengan banyaknya orang datang waktu setelah bencana itu. Nah, pandemi ini kan juga membuat kita terbuka dalam ini kan boleh dikatakan yang berumur di bawah 100 tahun kan nggak pernah tahu. Ini kan pernah kejadian kan katanya di 1918 yang sebesar ini. Jadi tidak ada orang yang punya experience bagaimana melihat kondisi ini. Saya kebetulan sebelumnya kan saya juga ada di LIB. Jadi kita waktu itu yakin benar. Saya waktu itu target saya satu gini. Selama ini sepak bola kita itu susah benar kita maintain. Jadwalnya aja kita nggak pernah tetap. Ya, betul Pak. Nah kemarin itu saya minta teman-teman di Esko, Pak Ketum semuanya, mari kita coba fokus jadwal kita. Makanya kita berbicara dengan kepolisian segala macam. Wah, opening kali ini kan tepat, maksudnya biasanya kan bergeser terus. Nah, sudah jadwal tepat, tiba-tiba datang musibah ini. Semuanya berbangku juga di sini kebetulan kepada sesama panelis Bang Hussein Abdullah. Ini pas tutup ya?
Selamat datang Bang Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Uceng? Masih mute. Lupa kayaknya. Suaranya tolong di itu Bang Hussein. Oke deh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mana Bang kabar Pak Uceng? Alhamdulillah baik. Halo. Dan batin. Pak Hussein ini di mana? Di Makassar apa Jakarta? Lagi Jakarta, Pak. Saya di Jakarta. Siap. Kirain udah pulang kampung. Markas PMI. Kejebak lockdown dia Pak, nggak bisa pulang ke Makassar. Mas Api mana Mas Api? Belum bisa join. Iya, belum join ini Pak Api. Assalamualaikum Pak Uceng. Waalaikumsalam. Ya saya aja Pak Uceng. Sehat, sehat. Baca. Alhamdulillah, iya. Apa nih? Nggak iso, wis aku gisik wis. Mana? Dia keluar madu sih. Ceng. Ya belum cek nomornya. Enggak. Hitung dulu. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa memang begini? Mas saya si anu ya. Wifi ya. Gede kabeh. Assalamualaikum Pak Ceng. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, kabar Salam baik. kemanusiaan Pak Ceng. Ya. Banyak itu berarti juga kantor-kantor bisa pasar-pasar, mall, maka ibadah juga sesuai dengan aturan agama itu bisa dibuka dengan ketentuan. Maka itu edaran untuk persiapan membuka dengan apabila keadaan sudah lebih baik. Karena ini sudah 3 bulan ini dan dengan ketentuan protokol kesehatan yang saya ingin sampaikan bahwa masjid lebih mudah diatur protokol kesehatannya dibandingkan umumnya lain kayak pasar, kayak mall atau kayak apa. Tempat ibadah jauh lebih mudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua.
terima kasih atas kehadiran beberapa panelis kita hari ini. Bang Hassani Abdul Ghani, ya, mewakili dari pengurus PSSI, dan juga di sini ada kawan-kawan dan abang-abang supporter. Ada Pak Oca dari Maxman, ada Bang Biru, ada Mas Galih Dok, juga Bang Sadat dari Red Chain, ada Deng Uki dari LAJ, dan salah satu senior kesayangan saya juga ini Pak Uceng Abdullah ini, kebetulan tidak bisa pulang kampung. Ya, bahasan kita hari ini, minta maaf sebelumnya saya informasikan bahwa dua panelis kita, CEO PSM Pak Munafri Arifudin dan CEO PSIS Pak Yoyo Sukawi sementara masih rapat virtual juga dengan PSSI terkait dengan membahas perkembangan terakhir bagaimana jalannya nanti kompetisi liga, apakah lanjut, apakah alternatifnya seperti apa, sementara dibahas mungkin mereka berdua, beliau berdua akan menyusul saat bincang-bincang kita daripada mungkin kita terlalu lama menunggu. Ya, oke. Daripada kita terlalu lama menunggu, kita bisa memulai lebih awal perbincangan kita hari ini. Jadi bahasan kita terkait dengan kondisi sepak bola Indonesia, ya. Kita tahu bahwa saat ini masih dibekukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Updating terbaru dari PSSI mengatakan akan menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan penanganan bencana pandemi virus corona ini, ya. Artinya sampai kapanpun kalau memang belum dicabut mungkin ya status kebencanaan ini mungkin belum bisa alternatif untuk dijalankan terkait dengan kelanjutan kompetisi atau diganti dengan model yang lain. Nah, seperti itu. Untuk mungkin lebih masuk mungkin ya, saya persilahkan ke Bang Hassani Abdul Ghani, ya, kita mengawali perbincangan kita hari ini dan sedikit menyisip terkait dengan sponsor kita hari ini. Kebetulan kami mendapatkan dukungan dari Honda Astra Motor Makassar dan juga ada titipan dari aparel Marflex Makassar juga. Oke. Untuk berikutnya kesempatan dan waktu saya persilahkan kepada Bang Hassani Abdul Ghani sebagai panelis pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, mungkin kita masih suasana Syawal ya. Jadi kalau topik kita kan berbicara ini masalah pandemi, sepak bola dan pandemi. Kita di PSSI memang ini tidak menduga bencana ini dan hampir semua masyarakat Indonesia maupun dunia juga tidak menduga bencana ini. Kita di PSSI sekarang juga lagi bekerja. Sekarang ini lagi memperhitungkan. Minta tolong kasih agak dekat Bang Hassani speakernya. Oke. Bagaimana kita berpikir sama-sama supaya kompetisi ini tahun 20 ini tetap berjalan atau bagaimana? Dari beberapa minggu, boleh saya katakan bulan malah, kita selalu berdialog bagaimana stepnya kalau setelah waktu itu adalah pengumumannya sampai tanggal 29 Mei. Karena kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan hari ini, sampai hari ini kurvanya nggak turun malah. Oke, kita berbicara mungkin di Jakarta kurvanya mendatar, tapi ada satu daerah misalnya seperti Jawa Timur malah naik. Atau Kalimantan Selatan. Nah, jadi sangat bervariatif gitu. Nah, dengan kondisi ini, bagaimana alternatif dengan kompetisi? Nah, kita lagi sama-sama menunggu ini. Apa arahan dari pemerintah? Sampai hari ini, pemerintah, saya lihat kalau di Jakarta mungkin besok tanggal 4 Juni
saya dengar akan dicabut PSBB-nya. Tapi malah di Tangerang Selatan di-extend sampai tanggal 14 Juni. Jadi ini sangat variatif. Nah, sepak bola ini kan tidak hanya terjadi di satu kota, hampir di seluruh Indonesia gitu. Jadi bagaimana nih kondisi ini? Nah, pada saat itu kita berpikir udah di stop atau dilanjutkan dengan turnamen. Kapan? Perhitungannya di bulan setelah Agustus. Saya waktu itu mengatakan kalau buat turnamen ini bukan pekerjaan mudah karena dihitung dari sisi bisnisnya itu mulai dari nol lagi. Nah, kalau dari nol lagi dengan kondisi ekonomi yang terpuruk karena pandemi ini, apakah mungkin? Apa masih ada sponsor yang mau? Gitu. Jadi waktu itu saya mengusulkan, bagaimana kalau kita tiru apa yang dilakukan oleh Thailand? Thailand coba membuat September. Masalah adalah di region kita Asia Tenggara, kalau kita lakukan di September, itu banyak kali benturan dengan jadwalnya AFF. Nah, tapi ada plusnya, kita mengikuti standar Eropa. Jadi lebih cenderung diuntungkan dengan kalender FIFA. Nah, ini menguntungkan buat timnas sebenarnya. Kalau kita lihat jangka panjang. Benturan kedua adalah kebiasaan di Indonesia, tahun bukunya itu Januari ke Desember. Nah, kalau kita loncat September, nanti berhentinya di bulan Mei atau Jun, artinya season 2021. Sebenarnya di luar negeri ini hal biasa. Di kita ini dulu pernah dilakukan. Nah, jadi konsep ini sekarang saya lihat malah ini menjadi pilihan. Dengan perhitungan, Juli pandemi ini sudah menurun, Agustus mulai klub-klub ikut latihan. Lalu September kompetisi dilanjutkan. Nah, kalau kompetisi dilanjutkan, masalah sponsor itu tidak menjadi isu. Karena apa? Kita melanjutkan kontrak yang sudah ada. Nah, hari ini kan kita punya kontrak itu dengan Shopee, dengan beberapa sponsor lain, termasuk dengan broadcast dari MTech Group. Nah, selama ini masih kita mengarah normal, tidak ada unsur-unsur apa istilahnya hidden agenda, ada pihak-pihak yang menginginkan sepak bola kita hancur, ini pilihan yang terbaik. Pilihan terbaik adalah menunda, kalau memang Juli menjadi pandemi ini, COVID ini kurvanya memang menurun, Agustus sudah bisa mulai. Jadi September kita sudah bisa. Itu pemikiran di awal. Dan sekarang ini kayaknya sudah mulai mengarah ke sana. Itu perhitungan saya. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kemungkinan terburuk ini Pak ya, artinya berhenti kompetisi. Dan artinya ada alternatif seperti Bang Hasan tadi ungkapkan, dibuatlah turnamen. Apa kira-kira sebuah masukan bisa enggak dibuatkan turnamen yang sistemnya di home turnamen, berada di satu lokasi, satu titik saja, supaya tidak memungkinkan tim-tim ini menggunakan pesawat dari beberapa kota, tapi ditempatkan pada satu titik saja, misalkan satu host, atau misalkan dibagi menjadi 3 host. Nah, itu apakah sangat memungkinkan? Itu bayangan seperti itu, Bang Hasan. Kita berbicara sepak bola ini kan hari ini banyak konteksnya. Tidak hanya masalah wasit, tidak hanya masalah lapangan, tapi ada sponsor, ada broadcast, ada macam-macam. Kalau berbicara turnamen, bukan kompetisi yang kita lanjutkan, itu berarti kompetisinya sudah menjadi batal. Kalau batal, maka ada satu istilahnya bahasa dalam kontrak itu first major. Kalau sudah first major, berarti kembali ke zero semuanya. Nah, kalau turnamen, seperti saya sebut tadi, kalau kita buat turnamen, berarti kita mulai dari nol lagi. Dengan kondisi ekonomi hari ini, perusahaan banyak yang tengkurap, perusahaan besar aja banyak yang juga menjerit. Mungkin nanti Pak Husin juga bisa menambah.
bagaimana kondisi ekonomi secara nasional, internasional. Jadi impact-nya ini luar biasa. Nah, dengan kondisi seperti ini dan waktunya yang sangat mepet, apa masih mungkin kita jual kepada sponsor untuk buat turnamen baru? Itu pertanyaan pertama saya. 10 tahun saya berkecimpung dalam dunia itu sangat tidak mudah. Nah, yang tadi saya usulkan adalah melanjutkan kompetisi yang ada, tinggal kita lihat formatnya bagaimana. Apakah format home turnamen atau dengan format yang seperti yang kita mau jalankan seperti biasa. Kalau kita mau jalankan seperti biasa, kita bercita-cita Agustus sudah aman, maka September kita bisa mulai. Tapi kalau mau dipaksa dengan model home turnamen, ya silakan, itu format aja. Tapi tidak kita rubah kontrak-kontrak dengan para pihak ketiga. Itu concernnya saya. Tapi mungkin banyak orang yang tidak berkecimpung dalam dunia itu, dia mempermudahkan cara mikirnya. Ayo kita buat sepak bola. Sepak bola nggak jalan kalau nggak ada uang. Atau sekarang jangan juga teremit dengan apa yang dibuat oleh Eropa seperti Jerman tanpa penonton. Indonesia tanpa penonton miskin semua. Jadi nggak mungkin klub itu dapat subsidi dari liga nggak besar. Kalau klub itu rata-rata mengeluarkan uang 20 M, subsidinya cuma 5 M. Artinya dari mana uang masuknya lagi? Dari tiket atau dari sponsor lokal. Nah, sponsor lokal kalau nggak ada penonton, mereka juga ogah untuk mensponsorin. Jadi jangan pernah terpikir untuk membuat pertandingan tanpa penonton di Indonesia. Kalau di luar negeri, pertama yang saya lihat di luar negeri, mereka itu sudah di ujung. Kalau kita baru mulai, hanya menyelesaikan, sudah mau berakhir. Ya udah mau berakhir. Mereka ingin menyelesaikan supaya semua kontrak dengan broadcast-nya bisa terselesaikan. Dan dana yang didapat broadcast di Jerman, di Italia, di Inggris itu sangat besar. Itu sudah bisa mensuplai ke klub hampir 50-60%. Nah di kita berbalik. Itu pemikiran-pemikiran seperti itu mudah-mudahan semua stakeholder bola paham. Kalau nggak paham kita akan debat kusir. Itu Mas. Oke, siap. Terima kasih Bang Hansani untuk sesi pertama. Mungkin nanti saya akan batasi waktunya berbincang masing-masing mungkin 10 sampai 15 menit. Saya berikutnya masih berhubung CEO PSM dan CEO PSS belum hadir. Saya persilahkan kepada Pak Uceng sebagai panelis berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu dan tempat saya 15 menit Pak Uceng ya. Terima kasih. Saya persilahkan. Tabe, lupa unmute Pak Uceng. Suara lupa Pak. Unmute speakernya. Suara ya. Pak. Suara Pak Uceng. Pak Uceng, ya. Makasih Pak Arif. Siap. Juga ke Pak Hasan Abdul Ghani yang telah mencerahkan kita. Beliau adalah seorang aktivis pengurus bola yang sangat intens, cukup aktif. Terima kasih Pak sumbangannya ke dunia persepak bolaan Indonesia. Saya bisa memahami situasi yang rumit, pelik ya yang dihadapi baik oleh PSSI maupun klub-klub dan juga kondisi psikologis pemain serta para supporter tentunya. Di satu sisi supporter itu sudah butuh hiburan, kemudian pemain juga butuh panggung, stres tentunya, istirahat, tidak latihan, dan apalagi tidak bertanding. PSSI sendiri tidak mungkin melanggar protokol yang berkaitan dengan pandemi, karena ini menyangkut nyawa dan keselamatan orang banyak. Di satu sisi, olahraga ini adalah sebuah olahraga massal, di mana melibatkan pemain dalam jumlah besar, ofisial dalam jumlah besar, dan penonton pun dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, pandemi mengharuskan kita stay di rumah, kalaupun keluar harus jaga jarak, dan jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian menggunakan masker.
Jadi ini sesuatu yang semuanya bertolak belakang, belum bicara bisnisnya. Nah, bisnis nggak ada yang jalan sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 2%, bisa malah minus. Ini memang persoalan serius yang sedang dihadapi oleh sepak bola kita. Dan bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir ini sesuatu yang berpeluang besar buat Indonesia, bisa juga sepanjang kita mampu bekerja secara out of the box. Artinya begini, ketika semua negara-negara, terutama di Asia Tenggara ini, sedang stagnan dari sisi sepak bola, kita mestinya berupaya mengisi celah-celah dengan berbagai cara tanpa mengabaikan protokol kesehatan, itu mencuri kesempatan ini untuk menata persepak bolaan kita sebenarnya. Kalau Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia lagi terpuruk seperti itu, dan semua Indonesia juga, mungkin kita bisa mengejar dengan cara lain. Dari saya dengar penjelasan Pak Hasani tadi, sebenarnya ada celahnya, yaitu melanjutkan kompetisi yang ada dengan tidak terlalu mengubah banyak kontrak, terutama dengan para sponsor. Jadi seandainya kompetisi ini bisa berlangsung dalam format lain, kompetisinya tetap, payungnya tetap, mungkin formatnya dibeda memang, diubah. Taruhlah kita mencari suatu home base, kota, yang tingkat pandeminya lebih rendah, atau tingkat penularannya lebih rendah. Dan kita jadikan sebagai pusat untuk pertandingan menyelesaikan kompetisi yang ada. Di situ mungkin hotel pemain diatur dengan protokol tertentu, tempat berlatih diisolasi sedemikian rupa. Sekalipun konsekuensinya tentu tidak bisa ada penonton, Pak. Jadi tetap aja sebenarnya kompetisinya jalan, tetapi harus tanpa penonton dengan tidak mengabaikan kontrak-kontrak lama. Yang kita ingin tuju adalah sepak bola kita tetap berjalan, pemain tetap berlatih, kemudian PSSI mengikuti semua kalender dengan baik ke depannya sehingga tidak terlalu kesulitan. Lalu prestasi juga timnas kita bisa terpelihara ritme dan gritnya. Karena kalau tidak bertanding dan berlatih sama sekali, itu akan repot juga buat PSSI ke depannya menghadapi turnamen-turnamen penting. Nah, mungkin yang perlu digarap di sini adalah menyangkut hak siarnya. Nah, ini gimana mengaturnya apabila itu suatu turnamen yang merupakan bagian tidak terpisahkan atau kelanjutan dari kontrak PSSI sebelumnya dengan Shopee dan lain sebagainya. Tentu ini kembali ke keuangan klub. Nah, di sini mungkin memang klub-klub ini ya karena ya mau tidak mau kita suka tidak suka memasuki situasi yang kita sebut saat ini sebagai the new normal. Model bisnis ya mesti menyelesaikan juga. Tadi disebutkan Pak Hasani bahwa biaya klub itu minimal 20 miliar. Itu benar itu. Itu baru buat gaji bulanan, makanan, hotel, kemudian transport. Lalu bonus-bonus. Kalau klub ingin juara mungkin lebih mahal lagi, 30 sampai 50 miliar. Kalau cuma standar saja 20 miliar itu sekedar ikut itu. Nah, ini problem yang serius tentunya. Nah, disinilah pentingnya klub itu misalnya mulai merambah, katakanlah dia mesti melirik sumber penghasilan lain seperti YouTube atau Google AdSense. Makin banyak viewernya, katakanlah suatu klub itu punya subscribe 2 juta, 3 juta, lalu mampu menghasilkan iklan dari situ, itu sebenarnya satu sumber yang tidak bisa diabaikan. Tinggal bagaimana klub-klub ini yang punya pemain-pemain bintang, punya follower besar, itu dikapitalisasi sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi income tambahan buat klub. Nah, dalam kaitan ini, semua supporter harus mengubah dirinya. Bukan sekedar hadir di stadion kemudian berteriak yel-yel, tetapi saat ini mungkin
membantu klub-klub masing-masing agar subscribe-nya lebih besar, viewer-nya lebih tinggi, sehingga penghasilannya bisa didapat dari sektor lain. Nah, ini mungkin perlu menjadi pikiran ke depan bahwa ada hal-hal yang harusnya jadi sumber penghasilan klub ke depannya pada era new normal itu dapat menopang kelanjutan dari suatu klub. Terkait dengan prestasi timnas karena harus ditopang oleh suatu kompetisi yang rapi, mungkin perlu juga PSSI kalau sekiranya pemerintah sudah membuka PSBB ini, itu membuat satu turnamen dengan pola protokol, katakanlah itu turnamen ini melibatkan beberapa negara, itu dengan protokol pandemi. Sebutlah misalnya turnamen new normal, mungkin undang Malaysia, Singapura, bertanding untuk suatu model sepak bola yang kita tuju ke depannya atau 1-2 tahun ke depan. Karena ini kan situasi kita tidak tahu, mungkin akan panjang. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sifatnya pembaruan, menyesuaikan diri dengan situasi itu mutlak harus dilakukan baik oleh PSSI sebagai induk organisasi tertinggi, kemudian klub sebagai aktor di situ, dan supporter sebagai pendukung atau konsumen daripada kompetisi ini. Saya kira itu Mas Arief. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar buat diskusi kita. Bagaimanapun saya ingin sama-sama dengan teman-teman yang ada di sini mencoba melihat atau memasuki sepak bola dengan balutan new normal seperti yang berani dilakukan oleh Jerman misalnya, dan Inggris kalau tidak salah akhir Juni ini juga sudah akan mulai kompetisinya. Liga Meskipun Spanyol juga tanggal 16 Pak Uceng juga. Ya, Spanyol mulai masuk. Sebenarnya rata-rata negara ini belum menukik kondisi pandeminya, masih membahayakan juga. Kalau Indonesia memang kita masih merah. Antara memang masih riskan sih. Jadi PSSI harus mencermati terus perkembangan hari demi hari, kota demi kota, di mana paling memungkinkan kalau memang melanjutkan dalam format lain kompetisi ini. Jadi usul saya sih di satu tempat, kemudian tanpa penonton, dan betul-betul menjalankan protokol COVID-19 dengan baik. Saya kira itu, Bung Arief. Siap, terima kasih banyak Pak Uceng atas presentasi singkatnya. Sebelum kita Singkat aja udah bagus gitu. Siap. Gimana nggak singkat? Nah, ini terus terang saya bilang, selama saya mau berbicara sepak bola setelah pandemi, pemikiran Bang Musin ini yang menurut saya brilian. Dia gini, selalu kan kita mengkritik, tapi beliau kasih jalan. Ada celah jalan, walaupun belum tentu jalan itu bisa kita kerjakan. Tapi ada sesuatu yang diberikan, itu menjadi harapan. Saya yakin yang sekarang lagi rapat ini kiri kanan ini, itu pembicaranya ngolong hidur itu. Kalau ada Bang Husin aja satu, selesai masalah. Selesai. Break sejenak 30 detik. Kebetulan ada sponsor kita juga yang mau lewat dulu. Dan saya perlu sponsor informasikan kepada peserta yang lain, kawan-kawan supporter, teman-teman supporter di Makassar, Semarang, dan juga mungkin di seluruh Indonesia yang menghadiri bincang bola virtual kita hari ini, bisa melakukan pertanyaan di kolom question and answer yang tersedia, dan khusus juga kepada kawan-kawan supporter dan juga pemirsa pada bincang virtual kita hari ini berkesempatan juga bisa mendapatkan door prize. Kebetulan kita dari Tribun Timur menyediakan ada jersey ori PSM dan juga ada 3 jersey yang disediakan dari sponsor kita dari Marflex, dan ada juga 5 kartu Tribun Family Card, TFC Card ya. Ini kebetulan bisa berlangganan Tribun Timur dengan segala fasilitasnya selama 1 tahun. Saya persilahkan kepada admin untuk mempersilahkan berikutnya break kita hari ini.
Oke, selamat bergabung kembali di sesi kedua kita. Terima kasih. Tadi sudah ada penyampaian dari Bang Hasan Abdul Ghani dan Pak Uceng Abdullah terkait dengan kondisi sepak bola kita hari ini dan juga alternatif-alternatif yang bisa dilakukan. Updating terbaru, saya mendapatkan informasi kebetulan ada dari Instagram. Ini entah ya, kita masih akan mencoba meng-cross-check-nya kepada kawan-kawan panelis yang hadir, bahwa diungkapkan kompetisi Liga 1 akan dilanjutkan. Ini dari Instagram salah satu keluarga dari Ketua PSSI, akan dilanjutkan dan dipusatkan di Pulau Jawa. Ya, kemudian Liga 1 akan dilanjutkan bulan September 2020 dan akan dipusatkan di Pulau Jawa dengan keputusan tanpa degradasi. Kemudian klub juga akan mendapatkan subsidi sebesar 800 juta. Kemudian PSSI juga akan siap dengan protokol kesehatan. Ini entah updatingnya ini apakah kita akan coba cross check, tapi seandainya hal ini betul-betul akan dilakukan di masa pandemi dan juga nanti pasca pandemi COVID-19, ini salah satu hal yang menarik. Nah, mungkin belum juga ditentukan di sini di mana lokasi, kalaupun itu dipusatkan di Pulau Jawa, apa mungkin akan dilihat juga kondisi stadion, mungkin juga kerjasama dengan sponsor atau dilanjutkan. Updating sampai di situ. Pada sesi kedua mungkin saya persilahkan kepada Pang Ocha dari Maxman, ya, bisa memberikan pemaparan presentasi singkat sekitar 10 sampai 15 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ocha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panelis yang saya hormati, teman-teman supporter di seluruh Indonesia yang menyaksikan webinar sore hari ini. Nah, apa yang dikatakan tadi Pak Uceng tentang bagaimana kita supporter mendukung tim kita dalam hal di YouTube, pencarian dana tambahan melalui YouTube. Nah, The Maxman ini sudah melakukan jauh hari pada saat pandemi ini mulai kita sudah pikirkan, dan The Maxman seluruh Indonesia itu kita minta agar mensubscribe channel YouTube dari PSM. Karena apa? Ini bisa menambah pundi-pundi pemasukan dari PSM Makassar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berita bahwa kompetisi rencana digelar pada September nanti di Pulau Jawa, dan tidak ada ini ya Pak Arif ya, tidak ada degradasi ya. Masih informasinya kita akan cross check. Saya langsung aja daripada. Iya. Oh, silakan. Kebetulan Pak Hasan, iya betul. Pak Hasan, iya betul. Kita. Iya, lanjut dulu Pak Hasan. Itu apa istilah pemikiran seperti itu sekarang ini jadi liar. Tapi nggak apa-apa, itu semua masukan. Nanti kita menunggu rapat ESCO. Hasil rapat ESCO itulah yang menentukan finalnya. Model mana kompetisi yang kita pakai. Nah, sampai hari ini rapat ESCO belum ada penentuan kapan tanggalnya. Nah, sekarang ini PSSI melalui Sekjen dan beberapa ESCO lagi bertemu dengan para Liga 1, Liga 2, dengan asosiasi pemain, dengan asosiasi pelatih, merangkum kira-kira model format mana. Nah, tadilah ada pemikiran September di Pulau Jawa aja tanpa degradasi. Semua ini lagi dirangkum, nanti finalnya di pertemuan rapat ESCO. Langsung konfirmasi dari ESCO kita bahwa itu adalah sementara masukan. Enaknya kalau diundang ESCO kan gitu. Oke, siap. Saya persilakan Pak Uca, lanjutkan. Ya, kami berharap kalau, terima kasih Pak Hasan. Nah, kami cuma berharap, supporter berharap bahwa kompetisi nanti bisa berlanjut, bisa betul-betul jalan sesuai dengan harapan kita. Nah, apa yang diusulkan tadi Pak Hussein bahwa lebih baik kita lakukan kompetisi ini tetap jalan, tapi melihat kondisi daerah yang betul-betul wabahnya sangat kurang di situ. Sudah zona nah, hijau ini yang zona hijau. Karena kenapa?
supporter ini namanya, apalagi PSM Makassar, Bonek ya, itu kalau ini yang harus dipikirkan juga bersama oleh PSSI. Kami walaupun tidak bisa menyaksikan langsung, tetapi biasanya supporter yang betul-betul cinta dengan klubnya itu biasanya mendatangi daerah itu, walaupun bernyanyi di luar stadion. Kita lihat ya, kita lihat PSM Makassar supporternya, di mana PSM Makassar walaupun kemarin di Jakarta itu dilarang, tetapi kita menyanyi di luar. Nah, saya rasa juga sama dengan PSM Makassar, supporter-supporter klub yang lainnya juga akan melakukan hal demikian. Nah, ini harus memang diantisipasi oleh PSSI bagaimana mencari betul-betul jalan keluarnya. Mungkin itu saja, Pak Arief. Makasih Pak Hasan, tadi informasinya ini sangat luar biasa untuk kita sebagai supporter Indonesia. Sepertinya apa yang disampaikan Pak Ocha ini ya, kalau menyanyi tidak perlu sampai di stadion ya, mungkin dari rumahnya masing-masing atau dari sektornya masing-masing kemudian ditampilkan di YouTube. Seandainya itu disiarkan via live streaming oleh televisi kan bisa di-combine antara tayangan yang satu, ya mungkin akan menjadi seperti itu model-model juga ke depan dengan kondisi. Bisa juga, tetapi sebagian dari teman-teman kita yang memang betul kecintaannya sama klub mereka, itu biasanya mereka tidak menganggap sah kalau tidak ada di daerah tempat pertandingan itu. Belum berada seperti, di stadion. Ya, belum ada di area stadion. Seperti Denguki, teman-teman The Maxmen itu banyak. Bahkan biasa kalau dia tidak melihat begini, dia cuma melihat pemainnya saja, sepatunya saja dilihat, itu sudah senang sekali perasaannya. Apalagi kalau sampai memegang dinding stadion, tempat di mana berlangsung pertandingannya. Ini yang kecintaan mereka, teman-teman supporter itu susah dijabarkan, susah dibandingkan dengan apapun juga. Nah, semoga dengan kata-kata gitu Kak Caya, kalau harus datang ke stadion. Iya, betul. Kalau supporter dimanapun itu saya rasa teman-teman dari Bonek, dari Panser Biru, Arema, itu saya yakin sekali kecintaannya sama klubnya itu sangat luar biasa. Nah, mereka sampai mau datang ke Stadion Matuangi, mau datang ke Jayapura, padahal mereka kan harus melalui jarak yang tidak sedikit pendek, melalui lautan maupun udara ya. Tapi itu, nah inilah yang harus diantisipasi oleh, jangan sampai dengan kompetisi dilanjutkan tapi mengabaikan protokol kesehatan yang ini. Ya, terima kasih Pak Arief. Oke, siap. Mas Arief. Siap, Pak Uceng. Sedikit saya tanggapi ini pendiri The Maxmen ini Pak Ocha ini. Iya, betul. Jadi soal dukungan, semua supporter harus pada frame yang sama. Artinya cara pandang yang sama bahwa sekarang ini sedang terjadi pandemi. Jadi memang tidak memungkinkan untuk menonton secara normal. Dia harus new normal, melakukan penyesuaian ke depannya. Nah, oleh karena itu saya minta izin waktu 1-2 menit untuk menyampaikan bahwa mungkin di stadion yang katakanlah dipilih oleh PSSI sebagai home base kelanjutan dari kompetisi ini, itu dipasang layar lebar, 2 layar lebar. Satu untuk supporter tim A, satu untuk supporter tim B. Ya, lalu mereka dengan format jaga jarak, memberi dukungan, mungkin gantian yel-yel, atau bagaimana masing-masing supporter kelompok itu, dan terdengar oleh pemain yang sedang bertanding di lapangan. Ya kan? Ya memang situasinya menjadi lucu. Ya itulah, tidak normal memang. Ya kan? Betul. Harus adaptasi dengan hal baru memang Pak Uceng ya. Beradaptasi, tetapi tidak menghilangkan hubungan emosional antara penonton dengan pemain, dan atmosfer pertandingan itu tetap ada.
Jadi ini yang Betul. harus Atmosfer menjadi pertandingan ini yang harus diskursus semua dihadirkan. pihak, termasuk supporter. Nah, jadi sudah bagus kalau tadi The Maxman atau mungkin kelompok-kelompok lain berpikir tentang subscribe, perbanyak itu kan, sehingga betul-betul menjadi sumber penghasilan bagi klub. Konten-konten diperbaiki, gol-gol cantik misalnya dibuat sedemikian rupa kemasannya dan menjadi tontonan menarik dalam kanal-kanal sosial media dari tiap klub yang ada. Nah, kalaulah kompetisi ini dilanjut, mumpung Pak Hasan Abdul Ghani ada di sini, saya ingin menitip pesan, jangan sampai degradasi ditiadakan, Pak. Kalau degradasi ditiadakan, itu semangat kompetisinya akan hilang dan kualitas kompetisi itu menjadi juga akan sangat berpengaruh. Kita mundur lagi. Jadi semua aturan-aturan persepak bolaan itu tetap dipakai dalam rangka menjaga prestasi dan kualitas kompetisi dan juga kualitas pemain. Yang kita ikuti atau kita adaptasikan adalah protokol new normal. Itu kita bisa beradaptasi di situ. Tetapi hal-hal yang mengenai aturan dari pertandingan, dari suatu kompetisi, itu sebaiknya sebenarnya jangan dikompromikan, Pak. Jadi Exco harus betul-betul menjamin bahwa meskipun ada perubahan-perubahan, penyesuaian dalam hal kompetisi, tetapi kualitas dan mutu kompetisi dan para pemain skillnya itu tetap terjaga. Dan salah satunya itu lewat degradasi dan promosi. Karena kalau tidak ada degradasi, ya semua bermain apa adanya aja, Pak. Nah ini sayang sekali, sudah membelanjakan uang banyak, buang waktu, resiko juga tinggi. Tetapi kita tidak menuju suatu kualitas kompetisi yang kita inginkan. Meskipun ini Mungkin baru kasihan juga wacana. yang di Liga 2, Pak Uceng ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi kalau yang seperti ini, Pak Hasani. Itu aja, Mas Arif. Mas Arief, karena ini kita sifatnya diskusi terbuka, mumpung lagi ingat, saya cerita sedikit. Kita kan ada 15 orang di Exco. 1 ketua, 2 wakil, sama 12 anggota. Ini biasanya kalau kita nggak cocok jadi voting. Iya. Ambil voting gitu. Siapa yang tertinggi ya udah. Tapi itu menjadi pilihan kedua lah. Pilihan pertama saya sangat setuju dengan Bang Husein. Yang tadi saya bicarakan di depan. Kita hidup dalam kondisi new normal. Kita bukan abnormal loh, tapi new normal gitu. Itu sangat berbeda. Kalau abnormal kita udah berbeda sekali. Ini new normal. Kita berubah dari kebiasaan kita yang selama ini. Nah, yang tadi saya maksud, formatnya yang kita rubah. Tapi kompetisinya tidak kita rubah. Apa regulasi yang ada, itu jangan kita rubah. Tapi formatnya yang kita rubah. Karena apa? Karena kondisinya yang membuat kita harus berubah. Makanya ada sebutan new normal. Pilihan nanti apakah main di satu kota karena zonnya, kalau kita bermain dengan reguler ada zon merah, kuning dan hijau, itu kan menjadi hambatan. Belum lagi sekarang istilah kalau keluar kota harus ada izin ini, surat ini, itu kan membuat persoalan tidak mudah gitu. Nah, kalau kita tempatkan 1 kota atau 2 atau 3 kota, kita cari zon hijau, lalu kita buat format yang seperti tadi dikatakan oleh Bang Husein, tapi nggak kita rubah regulasinya. Iya. Nggak kita rubah, tidak ada degradasi, tetap ada degradasi gitu. Nah, formatnya kita cari yang sedemikian rupa, akhirnya semua pihak bisa menerima konsep ini. Karena gini, di kontrak juga, ini ada kontrak yang menurut saya lucu juga, tapi sudah terjadi bertahun-tahun. Dalam kontrak itu dibuat adalah jumlah game. Bukan dilihat durasi season, tapi jumlah game. Nah, mungkin ini terjadi karena kita banyak sekali sudah mau main dibatalin oleh polisi. Jadi pihak sponsor dirugikan gitu. Jadi maka dihitung dari jumlah game. Kalau jumlah gamenya tidak tercapai, maka ada pemotongan-pemotongan. Nah ini jadi belajar semua. Tapi ide dari Pak Husein tadi
insya Allah Bang akan saya sampaikan rapat Esko. Diterima atau tidak penting saya sudah saya sampaikan amanah. Betul, betul Bang Hasan. Artinya masukan-masukan dari forum kita ini, bincang bola kita ini ya, salah satunya untuk memberikan masukan ke Esko dan untuk menggagas bagaimana lebih bagusnya dengan kondisi new normal ini sepak bola Indonesia. Tapi yang pasti biasanya mereka kalau dengar saya ngomong pasti udah nggak terima. Ya, lanjut. Oke, saya terima kasih atas tadi bincangnya juga, kebetulan ada tanggapan dari Bang Hasani, Pak Uceng. Saya persilahkan sesi untuk kedua ini, waktunya saya persilahkan kepada Mas Galih Dok. Ya, kebetulan kita ini bersama dengan Ketua DPP Panser Biru PSIS Semarang ini, fans PSIS Semarang. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Galih 10-15 menit. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Arif waktunya, dan terima kasih buat teman-teman Tribun Timur yang kerjasama sama Tribun Jateng ya Mas. Ya. Siap, sama Tribun Jateng. Ya. Mas Ota, Mas. ada semua abang dari kami Panser Biru. Mungkin dari acara ini Panser Biru bisa silaturahim sama teman-teman di Makassar, sama Pak Hasan juga, sama Bang Ucet. Kami pandangan dari supporter, ya kita berbicara, saya berbicara saya sebagai supporter, bahwasanya Panser Biru, supporter PSIS Semarang. Kalau kita mau ngomong masalah skema atau apapun yang ada di PSSI, mungkin itu sulit buat kami, tapi karena kami ini supporter, berangkatnya dari supporter, ya kita berbicara selayaknya kita sebagai supporter. Mungkin tadi Bang Husen ada banyak masukan yang menurut saya bagus, tapi pengaplikasiannya untuk kami semua itu belum begitu mudah menurut saya. Karena menurut saya sepak bola itu memang mempertemukan yang tadi Bang Ocak bilang, saya setuju, lihat sepatunya aja udah bahagia, lihat lapangannya aja udah seneng. Tapi mungkin karena memang ini era new normal, ada masukan dari Bang Husen yang saya setuju. Masalah di stadion ada 2 layar besar, itu saya setuju juga. Dalam arti karena benar, kami dari DPP, kami dari pengurusan supporter di Semarang pun juga menahan reaksi teman-teman untuk melakukan, misalnya nih ada pertandingan home turnamen. Kalau kami sih pada dasarnya karena kita supporter, adanya supporter itu karena bola, kita pengennya tetap ada bola, entah itu bentuk home turnamen atau kompetisi, kita berharapnya itu. Nah, semisal nih nanti akhirnya seperti tadi yang Pak Hasan bilang ada kompetisi, misalnya ada banyak masukan bilang ada kompetisi home turnamen, terus turnamen dilakukan di Jawa, memang nantinya kami berharapnya tetap bisa berjalan, walaupun dengan koridor dan protokol kesehatan yang ada, tapi tetap dari PSSI memikirkan ibaratnya yang misalnya kayak tadi layar 2 apa, karena kita pun tidak bisa meyakinkan seluruhnya bahwasanya karena sudah kadung, kalau bahasa kita kalau sudah tresno itu susah, nah enggak petuk itu susah, kalau enggak ketemu itu susah, kalau enggak ada kadungnya itu susah, itu karena jalanan tresno saka kulino Pak, gitu kalau dari kami orang Jawa gitu. Jadi mungkin menurut saya entah apapun itu nantinya, semisal dari keputusan PSSI dan menunggu keputusan pemerintah. Kalau kami pribadi, kami berharap tetap ada bola. Karena supporter ada juga gara-gara bola, supporter ada gara-gara tim kebanggaan. Mungkin yang bisa membuat semangat kami, semangat teman-teman supporter di Indonesia, mungkin dari Makassar, dari teman-teman Maxman, Red Gang, Laskar Ayam Jantan, sama semua. Baik saya sama Panser Biru maupun Snack sama. Karena sepak bola tidak ada supporter bagaikan sayur tanpa garam. Mungkin seperti itu. Jadi buat yang darah tinggi sih bagus, Mas.
Mungkin gitu Pak bahasan. Jadi Selamat bergabung juga Pak Munafri Arifudin, CEO PSM, menyela Mas Galih ya. Ada kebetulan sudah hadir juga Pak Munafri. kalau dari kami seperti itu Pak. Mungkin itu sedikit membuka dari kami, bahwasanya kami tetap berharap ini ada bola, entah apa nantinya bentuknya seperti apa, mau konten YouTube oke, saya setuju tadi Mas Hussein, tapi belum semua di supporter itu menyampaikan itu masih sulit bagi saya, karena apa yang dilakukan Red Gang mungkin jadi apa yang tadi dilakukan Maxman yang sudah membuat konten YouTube, mungkin itu jadi pelajaran buat kami, karena kami sejujurnya Pancabiru belum melakukan. Makanya saya salut tadi teman-teman Maxman sudah melakukan itu, dan itu menjadi bahan koreksi buat kami ke depannya buat lebih baik. Tapi untuk saat ini yang menanggapi hal di tahun ini, saya lihat kami berharap tetap ada bola dengan protokol kesehatan yang ada, ataupun misalnya ada penonton, pembatasan kuota tribun. Misal paling jelek, dengan misal kapasitas penonton 10.000 jadi 5.000, yang sisanya pakai cara yang tadi Mas Hussein, Bang Hussein bilang, ada TV layar besar di dua sisi stadion. Mungkin itu Bapak dari saya, dari Pancabiru. Monggo Mas Arif, terima kasih dilanjut. Siap. Terima kasih atas komentar dan presentasi singkatnya Mas Galih. Selamat datang juga di situ. Kebetulan ada Pak Munafri Arifudin dari CEO PSM Makassar sudah hadir. Sebelum kita lanjutkan, kembali saya minta maaf untuk jeda singkat. Oke. Daripada saya potong ya, lebih bagus mungkin Pak Api ada hal-hal baru dari hasil rapat PSSI ya, mungkin lagi panas-panasnya mungkin diperbincangkan di situ Pak Api. Mungkin bisa dibagikan di sini, dan juga kita mendengar apa yang telah diperbincangkan dari klub-klub liga, kemudian ada PTLIB juga. Pak Api, saya persilakan waktunya. Halo, Pak Munafri. Pak Munafri, Pak Api, monitor. Apakah sudah bergabung? Di tampilan sepertinya sudah bergabung, mungkin lagi rehat. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan saja ya sesi berikutnya, sesi ketiga. Saya persilakan dari kawan-kawan supporter, teman-teman supporter. Waktu saya persilakan kepada Bang Sadat nih, sambil menunggu kita bergulirkan Pak Api dan juga Pak Yoyo mungkin juga menunggu. Bang Sadat, halo. Ya, halo. Oke. Sudah bersama. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Bang Sadat. Singkat padat 10 menit. Ya, baik. Bang Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para panelis, ada Pak Sani dari PSSI, ada Yang Uceng dan senior saya dari Maxman, dari Pancabiru dan Panglima Laskar Jantan DNUKI, terkait dengan tema diskusi pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan permohonan maaf yang sebelumnya di ini dianya pimpinan kami sudah boleh yang akan melakukan dan ini ada sesuatu yang tidak dalamnya diwakilkan kepada saya. Saya sangat tertarik dengan beberapa materi yang kita bahan ini terkait dengan rencana lanjut kompetisi, apakah kompetisi turnamen atau turnamennya. Itu kami harap ada dan dari sifat Indonesia juga tidak ada. Secara pribadi saya mungkin tidak terlalu mempermasalahkan apapun namanya itu, karena sebagai supporter, sejatinya sebagai supporter
tentu akan selalu mendukung tim yang kami dukung manapun kami banding, apakah di kompetisi ataupun di turnamen. Ada hal menarik tadi yang diungkapkan oleh Pak Uceng, sama yang dikatakan tadi oleh Mas Gali dari Panser, bahwasanya usulan untuk membuat 2 layar lebar untuk memisahkan antara supporter satu dengan supporter lain itu sudah dijelaskan secara rinci tadi oleh Mas Gali. Mungkin apa yang dikatakan Mas Gali secara rincinya saya sepakat bahwa ketika memang akan dilanjutkan kompetisi ini dengan mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan wabah corona, itu mungkin sebaiknya dibatasi untuk teman-teman supporter dalam satu tribun. Hanya saja saya tadi tidak menangkap usulan dari Bang Uceng bahwa usulan dua layar lebar itu, apakah itu menjelaskan bahwa dengan adanya layar lebar berarti pertandingan sepak bola itu akan dilangsungkan tanpa penonton dalam stadion. Saya kira tujuan utama dari protokol itu adalah bagaimana kompetisi tetap berjalan dan protokol kesehatan tetap kita ikuti. Kalau hanya memikirkan interaksi antara penonton dengan pemain itu sendiri dalam lapangan, saya kira kurang tepat menurut saya kalau pertandingan tanpa penonton dan hanya disediakan layar lebar di luar. Saya kira kalau kita mungkin saya menangkapnya seperti ini. Mungkin ini kita menghindari antara interaksi supporter atau penonton dengan pemain itu sendiri, pemain yang ada di lapangan. Dengan diadakannya 2 layar lebar tadi di luar, saya kira justru itu akan berdampak terhadap interaksi antara teman-teman supporter, walaupun mungkin yang dikatakan tadi oleh Mas Gali itu mungkin akan diatur bagaimana kita menonton di layar lebar dengan mengatur jarak. Saya kira Mas Gali dan teman-teman, Bang Ocha dan Uki, saya kira menurut saya hal-hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kalau sepak bola sudah berlangsung dan di situ ada supporter, saya kira hal-hal untuk mengatur jarak itu sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Nah ini mungkin yang perlu kita pikirkan. Kembali ke Pak Hasani, bagaimana tadi yang dikatakan bahwa rencana untuk membuat lanjutan liga ini berpusat di Pulau Jawa dan juga akan dilaksanakan tanpa adanya sistem degradasi. Saya mungkin agak dalam hal ini sepakat dengan Pak Uceng. Ketika kompetisi kita dilanjutkan tanpa adanya hal tersebut, saya kira itu akan mengurangi mutu dari kompetisi kita dan akan mengurangi sangat-sangat akan mengurangi kompetisi yang memang untuk mencari klub yang terbaik. Dan selanjutnya tadi ada pembahasan juga dari Pak Ocha yang terkait dengan kegiatan supporter selama pandemi. Ini mungkin juga dilakukan oleh teman-teman di teman-teman supporter di luar, bahwasanya tentu ini hal yang sangat yang seharusnya yang kita lakukan, bagaimana dalam mengisi kekosongan ini supporter hadir untuk memberikan sesuatu untuk meningkatkan tambahan pendapatan dari klub. Saya di Makassar pun dan teman-teman manajemen dan teman-teman yang lain di supporter PSM Makassar juga sudah melakukan itu. Kita memang sudah memberikan himbauan supaya segala sesuatu yang menjadi pendapatan dari klub, dalam hal ini PSM sendiri, itu setidaknya teman-teman supporter bisa hadir dalam proses itu. Terkait juga dengan kegiatan kekosongan, mungkin Benguki, Pak Ocha, manajemen dan Laskar Jantan, dan mungkin teman-teman supporter di seluruh Indonesia juga sudah melakukan. Pak Uceng, kita dalam hal ini selama pandemi di Makassar juga sudah
sudah berada dalam proses bagaimana mengimbau kepada masyarakat khususnya ke teman-teman supporter untuk tetap mengikuti protokol-protokol untuk menghindari terjadinya dampak penyebaran dari COVID-19. Mungkin sebagai pembuka, Pak Arief, mungkin untuk sementara hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sadat atas masukan dan komentarnya. Singkat mungkin juga selanjutnya saya persilahkan sama Deng Uki sebelum nanti kita beralih penjelasan hasil tadi dari rapat PSSI dari Pak Api dan mungkin juga ini Pak Yoyo sementara akan bergabung juga. Saya persilahkan Deng Uki, singkat waktu mungkin saya persilahkan 10 menit Pak Deng Uki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin semuanya. Terima kasih banyak. Harusnya acara-acara seperti ini dari kemarin-kemarin lah kita lakukan. Ya, tapi alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Dan ya, saya sudah mendengar tadi baik dari Pak Hasan, dari Kak Uceng sendiri, dari kalau mohon maaf kalau di supporter nggak ada senior tapi saudara tua, ya nggak ada senior nggak ada junior, yang ada itu saudara. Tadi saya sudah dengar dari saudara tua saya Ocha Alim, walaupun dia lebih muda dari saya, tapi dia saudara tua saya. Dan tadi pertama tampilan muncul pertama sebelum Pak Ocha masuk ini saya paling gagah, tapi begitu beliau masuk, aduh hilang gagahnya. Jadi begini, sebagai supporter tentunya kita tidak ingin tim kita seperti istilah anak-anak supporter itu, kamu tidak akan pernah berjuang sendirian. Kita pasti ingin selalu ada di sisi di mana PSM main, di mana tim kita bermain, kita pasti ada di situ. Ya, cuma kalau kita memang merasa supporter bagian dari tim kita, memiliki tim ini, menyayangi tim kita ini, saatnya lah kita tunjukkan kecintaan kita terhadap tim kita saat ini. Kita tahu hal ini bukan regulasi dari PSSI, bukan kemauan PSSI, pertandingan harus seperti ini tanpa penonton atau apa. Ini adalah kejadian yang tidak pernah kita sangka-sangka dan pernah kita duga, dan tidak ada yang mengharapkan kejadian seperti ini. Jadi kalau memang PSSI ingin berencana untuk tetap melanjutkan turnamen ini atau kompetisi ini tanpa penonton karena pertimbangan kesehatan, karena pertimbangan segala hal yang menurut saya memang harus kita perhatikan, disinilah kedewasaan kita sebagai supporter diuji. Apakah kita siap menerima itu atau bagaimana? Ya, karena kalaupun kita paksakan untuk umpamanya ke stadion itu, ada resiko, ada hal-hal yang akan nantinya malah berdampak buruk buat kita, buat teman-teman supporter, bahkan buat tim kita juga nantinya. Ya seperti itu. Kalau memang kompetisi ini tetap dilanjutkan dengan satu tempat atau dua tempat atau tiga tempat di tempat yang telah sesuai dengan protap kesehatan, sudah masuk zona hijau, ya silahkan digelar di situ. Pertimbangannya tanpa penonton nantinya itu kembali ke teman-teman supporter, kedewasaan kita bagaimana. Semua supporter tidak ada yang mau meninggalkan timnya pada saat timnya berlaga. Semua pasti ingin ada dalam stadion itu. Tetapi kembali ke situ lagi, kita dihadapkan dengan masalah yang betul-betul di luar di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita. Kita pun ingin memaksakan, mohon maaf. Saya sudah melihat bagaimana fanatisme, bagaimana kegilaan teman-teman supporter di seluruh Indonesia, kegilaan terhadap timnya. Sudah ada larangan jangan ke sini, sudah jelas tanpa penonton masih saja datang semua. Nah, kalaupun memang nanti ini pertimbangannya, disinilah mungkin saya minta, kita berharap kedewasaan teman-teman supporter untuk mematuhi. Lagian kalau kita mau berpikir secara ini kan tidak berlangsung lama. Tidak mungkin, mudah-mudahanlah kita berharap tahun ini selesai. Mungkin tahun depan sudah kembali normal. Ya, paling kita, inilah bentuk pengorbanan kita mungkin. Bentuk pengorbanan kita. Tapi saya juga minta mungkin ke PSSI untuk tetap ada live. Ya, ada live supaya walaupun kami tidak ke sana, paling tidak kami bisa menyaksikan tim kami berlaga, kami bisa mengirimkan doa buat teman-teman pemain-pemain yang sedang berjuang seperti itu. Dan kalaupun nantinya daerah itu zona merah, kita kan tahu PSBB aturannya seperti naik mobil itu, kalau dulu kapasitasnya
6 orang harus 50%, jadi dia tinggal 3 orang. Seperti yang dibilang Mas Gali tadi, kalau stadion itu kapasitasnya 1.000 orang, ya yang datang 500 orang dengan tetap menjaga protap dari PSBB itu menjaga jarak. Kita juga dari Makassar umpamanya mau ke, taruhlah umpamanya PSM-nya main di Jawa Timur. Teman-teman supporter yang ada di Makassar mau ke Jawa Timur, itu harus memenuhi standar kesehatan, harus punya surat rekomendasi kesehatan, surat jalan apa semua. Kita akan penuhi itu. Insya Allah kita akan penuhi. Yang pastinya harapan kami dari supporter, bukan cuma mungkin harapan dari saya, mungkin semua harapan supporter Indonesia, kompetisi ini harus tetap ada, harus tetap hidup, harus tetap berjalan. Karena apa? Kasihan tim kami yang sudah diramu sedemikian rupa, sudah dibentuk dari awal, akhirnya semua kandas, semua harus terhenti. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga sudah ada Bapak CEO kita yang mungkin baru habis mengikuti rapat dengan ILB atau PSSI. Mudah-mudahan ada berita gembira buat kita semua nantinya akan disampaikan oleh beliau. Dan kembali, disinilah kedewasaan kita, disinilah kecintaan kita, disinilah fanatisme kita saat ini lagi diuji. Bagaimana kita menerima ini sebagai supporter yang lebih dewasa lagi ke depannya. Oke, mungkin sekian dari saya dulu untuk sementara. Terima kasih banyak Om Arif atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Uki atas komentarnya. Sekian untuk sementara sesi kedua saya batasi, kita istirahat 30 detik ya. Mungkin saya persilahkan kepada admin. Oke, terima kasih untuk sponsor kami, Astra Honda Makassar, dan juga Marflex Apparel. Ya, ini salah dua sponsor yang kebetulan menghadirkan kami bisa berbincang pada sore hari ini, bincang bola virtual, bagaimana kita membahas sedikit dan juga mungkin memberikan masukan-masukan terkait dengan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Apakah kemungkinan akan berlanjut, apakah digantikan turnamen, tapi sudah banyak tadi beberapa masukan, termasuk dari Pak Exco kita, Pak Hassani Abdul Ghani, bahwa kalaupun setelah ada rapat-rapat PSSI dan klub nanti akan dibawa ke forum Exco dan nanti baru akan dirapatkan kembali dan akan diputuskan. Banyak hal-hal yang akan dan boleh juga akan disesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi normal ya terkait dengan pandemi COVID-19. Berikutnya sesi ketiga, kebetulan sudah bergabung alhamdulillah CEO PSM Makassar Pak Munafri Arifudin, dan juga sebagai updating informasi bahwa siapa tahu Pak Api bisa membawa berita-berita menggembirakan terkait dengan kompetisi kita setelah rapat tadi dengan sesama anggota klub dengan PT LIB dan PSSI. Untuk waktu dan tempat kepada Pak Api, saya persilahkan waktu 10-15 menit Pak. Baik, terima kasih Om Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bang Hassani Abdul Ghani
Apa kabar Bang? Baik. Kita menjadi salah satu Saya kalau ketemu Bang bagian Arti dari ini pasti ada senyum khusus kita. bagian dari drama yang pernah ada. Yang saya hormati Pak Hussein Abdullah, Pak Uceng, apa kabar Pak Uceng? Teman-teman supporter, untuk Gali, apa kabar Gal? Demuki, Pak Ocha, Sadat, Ya, dan Pak mungkin P. teman-teman yang sempat gabung, seluruh pencinta PSM dan secara umum seluruh pencinta sepak bola tanah air yang insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan permintaan maafan saya karena agak telat bergabung join di forum ini dikarenakan tadi setelah meeting agak molor panjang, ya kita pakai kesempatan untuk salat asar dulu dan sebagainya, baru kita lanjut. Dari hasil meeting tadi memang tidak memberikan satu kesimpulan atau keputusan terhadap hasil meeting, tapi lebih ke dengar pendapat seperti apa klub-klub lihat, dari kacamata setiap klub yang ada, apakah kompetisi ini akan dilanjutkan atau tidak, apakah ini akan berubah jadi turnamen atau tidak, dan sebagainya. Sehingga muncul tadi ada beberapa alternatif. Yang paling pertama adalah kemungkinan kompetisi akan dilanjutkan, tetapi ini pun akan diambil keputusan setelah Bapak Ketua Umum beserta seluruh jajaran di eksekutif komite melakukan meeting untuk menetapkan hal ini. Tadi arahan Ketua Umum sebenarnya bukan cuma melulu menyangkut masalah melanjutkan kompetisi, tetapi lebih concern kepada bagaimana penyelenggaraan pelaksanaan Piala Dunia U21 yang insya Allah akan diselenggarakan tahun depan, dan ini akan menjadi harga diri tersendiri bagi bangsa Indonesia, di mana tidak semua negara mempunyai kesempatan yang sama, dan saatnya lah kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita bisa melaksanakan penyelenggaraan Piala Dunia dengan baik, dan tentu yang sangat diharapkan adalah sukses jalannya penyelenggaraan. Akan tetapi bagaimana penyelenggaraan ini bisa jalan atau bisa menarik perhatian dunia pada saat kompetisi kita juga tidak berjalan dengan baik. Nah, inilah yang menjadi concern yang tadi telah diutarakan, sehingga banyak sekali masukan yang sangat beragam dari teman-teman memberikan warna di dalam meeting yang ada tadi, sehingga ada beberapa hal yang bukan diputuskan, menjadi bahan diskusi yang sangat panjang tadi. Ya, salah satunya apakah kompetisi ini dilanjutkan, dimulai dari pekan keempat dan kemungkinan akan diselenggarakan antara bulan September apa Oktober, atau kompetisi ini dihentikan dan dilanjutkan dengan turnamen yang sifatnya turnamen atau seperti apa, atau kompetisi ini berhenti sama sekali, seperti itu. Dan untuk timnas apakah akan dilakukan TC secara panjang atau TC secara kompetisi yang akan dibuat sebuah format baru seperti itu. Nah, inilah yang menjadi bahan diskusi kita. Kalau dari saya sendiri memang melihat ini harus didiskusikan dengan sangat detail, karena seluruh aspek-aspek yang ada di dalam sepak bola ini sudah merupakan industri yang ada di hampir semua negara. Ini punya aturan-aturan baku yang punya konsekuensi bila itu terlanggar. Nah, sehingga memang kita harus jeli melihat supaya tidak ada konsekuensi apapun yang muncul setelah kita mengambil keputusan pada saat dalam pandemi seperti ini. Tadi juga disampaikan kepada kami bahwa putaran kompetisi yang kita harapkan ini mungkin akan sama dengan apa yang telah dicontohkan oleh Liga Jepang, di mana ada kompetisi yang berjalan, dan saya juga tadi lihat sebelum kita berakhir
beritanya saya pikir sudah banyak yang ada dirilis di media-media online, dan menurut saya ya itulah hasil yang ada di dalam hasil pertemuan tadi. Tapi apapun itu bentuknya, apapun itu yang akan dilaksanakan, harus memperlihatkan seluruh elemen-elemen sepak bola yang akan terlibat, termasuk di dalam protokoler kesehatan. Ini yang sangat penting. Sama yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau umpamanya kita melakukan, tetap menjalankan kompetisi ini, tentu kita harus melihat bagaimana proses kita latihan, bagaimana proses kita berpindah dari satu kota satu ke kota yang lainnya, bagaimana kita pada saat berada di dalam lapangan. Dan alhamdulillah tadi juga di dalam pertemuan telah dipanggil dokter tim, Pak Syarif, Dr. Syarif Alwi juga telah ikut memberikan beberapa masukan terhadap itu. Dan yang lebih penting lagi adalah venue tempat pelaksanaan. Kalaupun ini dilanjut, venue tempat pelaksanaan apakah akan dipusatkan di Pulau Jawa saja atau tetap berlangsung home and away. Tetapi tadi usulan-usulan yang ada kalau bisa dipusatkan di Pulau Jawa. Artinya kalau dipusatkan di Pulau Jawa, tentu ini akan sangat berimbas kepada keadilan pada saat menonton. Kalau dipusatkan di Pulau Jawa, ya kemungkinan besar tidak akan ada penonton di sana, karena kan sangat tidak seimbang. Ada tuan rumah, sementara ada tim musafir yang datang ke sana. Pertimbangan kenapa di Pulau Jawa, karena mungkin di beberapa tempat di Pulau Jawa, selain punya infrastruktur stadion yang lebih memadai, juga transportasi darat bisa dilakukan lebih baik, sehingga tidak memerlukan lagi angkutan yang mahal seperti pesawat dan sebagainya. Nah, itulah beberapa hal. Tetapi kalau kami dari PSM juga akan mengikuti aturan-aturan ini, sehingga ini tidak memberikan dampak yang buruk terhadap aturan-aturan yang pernah ada. Maksudnya, kalau kita mau menjalankan kompetisi ini, ya kita harus strict dengan yang paling pertama, protokoler masalah kesehatan ini harus dijaga. Semua elemen yang ada di dalam sepak bola ini harus sangat tunduk dan patuh kepada keadaan ini. Karena kita tidak tahu, coba kita bayangkan kalau umpamanya 1 orang atau 2 orang yang ada di dalam tim kita terkena atau terpapar oleh virus ini, ya relatif satu tim harus di karantina lagi dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi concern kita. Yang kedua, yang ingin saya mau sampaikan bahwa apabila saya lupa ada satu, bahwa kompetisi ini akan berjalan sama halnya dengan kompetisi yang sebelum-sebelumnya, dengan seluruh rule of the game yang akan dimainkan. Akan tetapi kompetisi ini mungkin berjalan tanpa ada yang namanya degradasi dan promosi. Dan ini juga akan menjadi bagian dari kalender untuk siapa yang akan menjadi juara Liga Indonesia, siapa yang akan mewakili Indonesia di Piala AFC dan sebagainya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dari hasil meeting terakhir, tapi intinya adalah ini akan kita kembalikan kepada teman-teman di federasi, terutama di eksekutif komite, untuk sama-sama merumuskan apa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, sehingga seluruh elemen sepak bola ini bisa cepat pulih, bisa cepat berputar kembali, dan kita bisa menyaksikan hiburan yang sangat, atau olahraga yang sangat dicintai oleh hampir seluruh orang di seluruh dunia ini. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Waalaikumsalam. Priyarhudin atas informasi yang disampaikan terkait dengan update terbaru dari rapat yang diselenggarakan oleh PSSI, PT LIB dan juga klub. Ya, ada beberapa tadi mungkin pressure atau penekanan, kayaknya Pak Api tadi lebih banyak mengungkapkan bahwa akan lanjut PSSI kompetisi kemudian di Pulau Jawa.
meskipun itu baru sebatas saran ya. Tapi banyak juga tadi sebelum Pak bergabung teman-teman supporter dan juga tadi diungkapkan Bang Hasan Abdul Ghani, Pak Uceng termasuk dia terkait dengan kemungkinan kalaupun dilanjutkan pasti akan memilih lokasi-lokasi yang sifatnya yang lebih green zone, artinya zona hijau. Tapi kemudian sempat tadi ada perkembangan bahwa akan dipusatkan di Pulau Jawa dengan di beberapa lokasi yang masih zona hijau. Kemudian dilihat sistemnya adalah tetap mungkin home turnamen kalau mungkin di Pulau Jawa, atau kemungkinan kalau home and away tidak mungkin karena tidak mungkin bisa tandang ke kandang klub yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, kalau ada juga beberapa masukan tadi, kalaupun menggunakan protokol kesehatan, ya, mungkin saya akan mengungkapkan juga beberapa pertanyaan dari peserta, dari supporter, kawan-kawan supporter. Ada banyak beberapa masukan dan juga pertanyaan yang saya lihat juga sangat positif terkait dengan supporter. Ini seperti diungkapkan salah satu dari Wahyudi Bahtiar, diungkapkan bahwa kalau memang tidak memungkinkan ke stadion, ya mereka Wahyudi ini meminta bagaimana kalau tayang di televisi, tayang di live YouTube, dan supporter harus berlangganan pada YouTube klub ya agar bisa menyaksikan pertandingan klub yang andalannya itu, sehingga mereka dengan menonton itu memberikan kontribusi kepada klub. Nah, ini artinya boleh jadi di sini digantikan seperti kalaupun tidak menggunakan tiket pertandingan masuk, tetapi menggunakan akun via YouTube. Nah, seperti itu saya lihat yang menarik juga. Mungkin juga ada pertimbangan di sini, pertanyaan. Mungkin Bang Hasani juga Pak Uceng dan Pak Afi bisa menanggapi terkait bagaimana kalau tetap ada stadion tapi dibatasi dengan seperti yang hari-hari ini kita lihat dalam kondisi new normal, ada kursi yang boleh ditempati, ada yang tidak boleh ditempati. Ya, yang seperti saya bilang tadi, kita jaga jarak, kurang dari kuota yang ditentukan. Betul. Ini ada dari pertanyaan Khairul Bahtiar juga, ini diungkapkan bagaimana itu tadi bahwa jaga jarak di stadion, meskipun ya mau tidak mau supporter diada untuk beradaptasi bahwa tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Jaga jarak di dalam stadion, kursi yang disilang tidak boleh di beberapa meter seperti itu. Boleh jadi ini juga kapasitas stadion akan berkurang juga sih. Nah, tapi dengan dikombin dengan tadi ada masukan tadi menggunakan via live YouTube, jadi pihak klub buat akun YouTube sendiri, dia berlangganan dengan misalkan supporter yang berlangganan dengan live YouTube di klub tersebut. Nah, itu salah satu juga menjadi masukan. Kemudian terkait dengan ini termasuk juga dengan sponsor, ada masukan juga terkait dengan sponsor, bagaimana tetap diupayakan live di televisi dan media sosial kah, atau YouTube, Facebook dan lainnya. Jadi sponsor yang utamanya yang selama ini sudah bekerja sama dengan PT LIB dan PSSI tetap akan tayang di situ. Nah, dengan kombinasi bahwa tampil di sosial media. Kemudian ada juga pertanyaan ini, apapun format kompetisinya, kami supporter berharap liga tetap dilanjutkan walaupun tanpa penonton. Kami akan berterima kasih. Jadi pertanyaan, apakah bisa seluruh pertandingan disiarkan penikmat sepak bola? Nah, mungkin bisa dibahas, mungkin Bang Hasani, terkait dengan masukan-masukan yang ditanyakan oleh supporter yang kebetulan live di Facebook kita. Mungkin saya persilahkan, udah Bang Hasani memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Mas Arif. Memang ini berbicara ini kelihatan mudah tapi susah. Artinya begini, supporter punya pemikiran sendiri, para pemain punya pemikiran sendiri, pemilik klub punya pemikiran sendiri, liga dan federasi punya pemikiran sendiri. Menyatukan ini nih yang bukan pekerjaan mudah. Kalau kita dengar supporter, ya supporter kalau bisa datang walaupun nanti di
kurangin tempat duduk gitu. Kita sih sebenarnya semua ingin hidup normal. Yang persoalannya sekarang kan kita dalam kondisi tidak normal. Maka disebut dengan bagaimana kita beradaptasi menjadi new normal. Jadi harus ada perubahan. Yang menjadi kendala kita di federasi adalah kita sebenarnya sangat ingin tadi kan mungkin Mas Afi tadi baru dapat arahan juga. Kita juga punya satu kewajiban tahun depan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kita tentu akan mempersiapkan timnas. Nah, timnas nggak mungkin lahir tanpa ada kompetisi. Federasi maunya kompetisi ini tetap berjalan. Tapi kendalanya, kalau berjalan, kalau tanpa penonton, ada keluhan dari pihak klub misalnya. Bagaimana? Ada keluhan dari pihak supporter, oh kok kami nggak boleh nonton. Walaupun nanti ada pilihan-pilihan untuk nontonnya. Tapi kan tidak semuanya supporter itu bisa kita mengatakan hal yang sama. Mereka tetap pergi ke stadion. Kendalanya, kalau kondisi pandemi ini, kurvanya tidak menurun, tidak hilang, dan intinya, vaksin kita belum ketemu untuk masalah COVID-19 ini semua menjadi tanda tanya besar. Apapun yang kita pikirin sekarang ini, belum tentu bisa kita laksanakan sebelum jawaban pastinya vaksin itu ada atau tidak. Karena kalau ada vaksin berarti kita ada satu harapan, apapun penyakitnya ada kesembuhan. Nah, kalau itu belum ada, apapun yang mau kita ceritakan ini menjadi semua dilema. Satu sisi begini, federasi ingin menjalankan, tapi pemerintah mengatakan tidak boleh. Pemerintah tentu melihat dari banyak angle, tidak satu angle. Dari angle ekonominya, dari angle kesehatan, dan segala macam. Tadi masukannya banyak, penonton dikurangin, nggak ada yang menjamin. Tadi juga ada, kita adakan layar lebar, tetap itu kan pengumpulan massa. Jadi selama yang namanya mengumpul massa, itu yang sekarang menjadi pemerintah yang tidak menerima. Artinya massa itu tidak boleh ada dulu. Mungkin nggak penonton sepak bola ada di rumah. Ini kan yang sangat tidak ada bisa yang jamin gitu. Nonton lewat YouTube. Sedangkan tadi ada pemikiran kalau tidak lihat sepatunya aja yang kita belum rasanya belum nonton. Dan itu kan ribuan. Karena kan sepak bola ini bukan penggemarnya bukan 1-2 orang, jutaan gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan federasi nanti. Apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Tadi kan pemikirannya, tadi Mas Afi juga ada sebut, mungkin Mas Afi juga ingat di rapat kita pertama, saya sempat lempar ide kita coba adopt yang dibuat Thailand gitu. September, ternyata hari ini sudah mengarah ke sana. Nah, itu pun perhitungannya, kalau di bulan Juli ini, kurvanya menurun. Nah, sedangkan kita kemarin kan kurvanya naik. Nah, kalau dibilang zona hijau, di Jawa itu semuanya zonnya kuning dan merah. Zona hijau itu ada di Aceh sama di Pulau Nias. Tegal. Di daerah-daerah kampung yang tidak ada infrastruktur sepak bola. Nah, bisa sinyal telepon juga di sana, Pak. Ya, yang semuanya belum semodern yang kota-kota yang seperti di Jawa. Nah, bagaimana? Kalau dibatalkan sama sekali, ini juga punya dilema. Bagaimana kita mempersiapkan timnas? Bagaimana nasib pemain? Bagaimana nasib pelatih? Bagaimana nasib semua orang yang terlibat UKM di sekitar sepak bola? Dari faktor ekonominya. Nah, kalau dilanjutkan, formatnya bagaimana? Nah, mungkin Mas Alfi sama saya kan sama-sama kan komisaris DLB. Cuma saya sekarang udah purnawirawan. Beliau masih aktif. Iya kan? Nah, kalau beliau bisa jaga, ini saya juga minta pesan ke beliau sebagai sahabat saya, jangan dirubah dulu formatnya. Sponsornya jangan dirubah dulu. Semua yang ada di kontrak sekarang dilanjutkan. Jangan dirubah. Kalau dirubah itu kan nggak gampang juga. Kita mencari sponsor baru, segala macam dengan posisi ekonomi
seperti sekarang. Tadi Pak Husin mengatakan malah minus pertumbuhannya. Nah, hal-hal seperti inilah semuanya yang nanti waktu diambil keputusan benar-benar bijak. Nah, saya dengan mengikuti model-model pertemuan seperti ini kan menjadi input buat saya. Siap. Jadi nanti saya akan bawa di meeting ESCO. Nah, apakah saya diterima atau tidak itu bukan wewenang saya. Tapi paling enggak suara dari tadi pemikiran Bang Husin saya udah nangkap, pemikiran dari teman-teman supporter juga saya nangkap. Semua kita ini kepinginnya sepak bola ini berjalan normal. Nah, kan harapan kita secepatnya lah ini pandemi ini selesai. Itu dari saya, Mas Arief. Siap. Terima kasih banyak Bang Hasani. Mungkin ada masukan lain dari Pak Ucen atau Pak Api? Oh, saya persilakan Kak Uceng. Iya, terima kasih. Selamat datang Pak Api, yang saya banggakan, manajer PSM yang mengantar PSM juara Piala Liga. Piala Indonesia, ya siap. Iya, Piala Indonesia ya, lupa saya. Jadi Indonesia, apapun selama pemerintah memang belum mengizinkan ya harus dipikir baik-baik. Apalagi belum ada kepastian kapan new normal dimulai dan PSBB itu dicabut. Kalau saya, kita jangan mengambil resiko hanya karena ingin rame-rame, ingin gembira yang belum waktunya. Jadi melanjutkan kompetisi itu menurut saya sah-sah saja. Bagaimana teknisnya kita serahkan ke PSSI. Tapi kita berharap bisa lanjut tanpa banyak merugikan baik tim maupun sponsor dan PSSI tentunya. Tetapi jangan kita mencoba kira-kira dihadiri stadion itu dipenuhi atau dijubeli oleh penonton, karena memang persyaratan dari new normal ini ya seperti yang kata Pak Hasani Abdul Ghani tadi ngomong, itu jaga jarak. Nah ini yang paling susah. Kalau sekedar pakai masker hampir semua orang bisa, tapi menghindari kerumunan itu yang tidak gampang. Nah sebenarnya saya ingin memflashback bagaimana pandemi meledak di Italia dan Spanyol. Itu salah satu pemicunya, itu dicurigai pertandingan antara Atalanta melawan Valencia. Nah, ini Atalanta ini baru aja mau lolos 16 besar Piala Champion. Dia tim papan tengah, tiba-tiba main level Eropa. Ya tentu penontonnya sangat antusias. Akibatnya apa? Dan ini juga UEFA ikut bertanggung jawab mestinya. Tanggal 19 Februari, mereka masih bertanding dengan penonton di San Siro. Lalu jumlah golnya 4-1, 4 buat Atalanta, 1 buat Valencia. Artinya 5 kali mereka salaman, ciuman, pelukan. Dan itu persoalan. Sepulang dari Milan ke Belgramo, itu kira-kira 50 km. Di sana pesta lagi orang-orang Italia atau sendiri ya menang. Ini tim sekelas masuk Piala Champion, ya pesta lah dia semalam suntuk. Ya masalah lagi. Tapi orang belum sadar bahwa itu sudah menyebar kemana-mana virusnya. Nah pertandingan leg 2 main lagi. Meskipun tanpa penonton, skornya 4-3 untuk Atalanta. Pesta lagi di Bergamo, ini persoalan lagi. Jadi kita jangan dulu ambil risiko kalau harus kompetisi itu dengan penonton. Lebih baik sabar dulu, selesaikan kompetisi dalam suasana keprihatinan, tetapi tidak mematikan sama sekali unsur olahraga, prestasi, dan menjaga ritme atmosfer sepak bola kita menuju Piala Dunia tahun depan. Karena kalau ada apa-apa juga dalam kompetisi ini, itu bisa saja mengganggu kompetisi, bisa mengganggu event Piala Dunia itu sendiri. Betul. FIFA mungkin akan berpikiran lain. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kalau Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia mampu menyelesaikan kompetisinya dengan baik, itu poin tersendiri dari FIFA, dari kita buat FIFA untuk
bagaimana kepercayaan mereka kepada Indonesia untuk pelaksanaan Piala Dunia usia 20 tahun depan. Karena jangan kita menganggap kita sudah ditentukan sebagai tuan rumah bisa tidak ada perubahan. Kita lihat Formula One semua cancel, Formula semua cancel, GP semua cancel. Itu segala kemungkinan terburuk masih bisa terjadi. Jadi harus hati-hati juga, Bung Hasani. Ini mesti jadi masukan kepada saudara-saudara, teman-teman di PSSI, bahwa atmosfer dan suasana sepak bola kita itu mesti betul-betul hati-hati mengikuti situasi seperti ini. Saya kira itu singkat dari saya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan PSSI tentunya. Makasih. Terima kasih banyak, Pak Uceng. Ya, saya sekalian mohon izin pamit karena harus ini melanjutkan tugas. Terima kasih banyak, Pak Hussein Abdullah atas. Sampai ketemu, Pak Hussein. Masukan. Kapan-kapan kita ngopi ya. Iya, siap. Ajak dong. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Uceng. Ya, sehat selalu, Ki. Amin. Oke, mungkin Pak Api ada. Saya mungkin mau tambahkan juga. Ini saya tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman. Menyangkut masalah berkumpul di stadion, kita sepakat kita punya fanatisme yang sama terhadap kita punya klub kebanggaan. Tetapi jangan sampai fanatisme ini bisa berbuah hal yang negatif. Jangan sampai setelah umpamanya liga ini bergulir, tiba-tiba ada muncul klaster stadion, klaster liga baru untuk corona ini yang harus kita sama-sama hindari seperti itu. Memang dibutuhkan sebuah kreativitas dan pemikiran yang baru, pemikiran yang cerdas, inovasi yang baik dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Protokol kesehatan yang menurut saya yang selama ini sudah dikampanyekan begitu kencang di mana-mana, tetapi toh kita lihat hasilnya tidak semua orang mau menerima itu sebagai sebuah hal yang merupakan keharusan atau kewajiban buat mereka. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di dalam dunia industri sepak bola ini. Ini juga tidak boleh putus. Berapa banyak saudara-saudara kita yang punya penghidupan dari hasil parkir pada saat pertandingan itu berjalan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pendapatan dari sepak bola ketika pertandingan itu ditiadakan karena tidak bisa menjual jersey yang mereka buat, tidak bisa menjual baju-baju yang mereka jual. Berapa banyak wasit-wasit yang harus standby di rumah tanpa melakukan kegiatan apa-apa, termasuk pemain, termasuk kita di manajemen klub dan sebagainya. Sehingga memang dibutuhkan sebuah terobosan atau sebuah inovasi yang cerdas untuk hal yang seperti ini. Saya juga sangat memperhatikan juga ada beberapa hal yang kita sampaikan, termasuk dengan bagaimana urusan-urusannya ini. Kalau umpamanya pun kompetisi ini harus berjalan, itu kita sudah punya satu protokol tetap yang bisa terhubung dengan gugus COVID, pemerintah daerah, dan perizinan, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang muncul secara parsial, tetapi harus digabung menjadi satu. Inilah yang saya sepakat dengan Bang Hasani, bahwa semua kepentingan akan sangat berbeda-beda di dalamnya. Kalau supporter pengennya tetap mau datang umpamanya ke stadion, wasit akan terus memimpin, tetapi menyatukan seluruh elemen-elemen yang parsial ini yang menurut saya ini harus sangat cerdas untuk dimaknai, karena tidak semua, ya ini yang saya bilang, kita tidak berada dalam satu bot, tapi kita berada di dalam satu badai yang sama. Tapi kita tidak berada di dalam satu boot yang sama. Kita berbeda-beda, tapi kita mendapatkan badai yang sama di dalam wadah yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita harus mampu untuk mengolah ini dengan baik untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan seperti ini. Sampai ke wilayah di mana dibicarakan bahwa bukan menjadi hal atau bukan menjadi satu keputusan mutlak bahwa ini harus diselenggarakan di Pulau Jawa dan sebagainya.
bukan menjadi hal yang mutlak bahwa ini harus terlaksana, liga ini harus terlaksana atau tidak. Ya, ini akan sangat melihat bahwa ada perencanaan di dalamnya untuk melaksanakan itu, iya. Tetapi kalau melihat perkembangannya ke depan, tingkat kurvanya belum sampai turun, apakah atau dia bahkan naik, sama dengan di wilayah seperti di Jawa Timur, terkhusus di Surabaya yang kita lihat hari ini, bukan cuma zona merah lagi, tetapi zona hitam. Nah, ini yang kalau kita lihat, kalau ini memang naik terus, ya perencanaan, tinggal perencanaan. Tidak mungkin kita melaksanakan ini untuk mengorbankan, hanya untuk memutar kompetisi, untuk mengorbankan yang lebih banyak daripada itu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Munafri. Sangat gamblang juga sih bahwa memang digambarkan kondisi sekarang kita tidak pernah bisa merabanya sampai kapan ini. Bahwa pandemi termasuk pemerintah sudah sempat mengeluarkan sampai tanggal 29 Mei, tapi bencana sepertinya masih belum tertalangi karena grafik yang terus menanjak. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa kita sudah hampir 2 jam lebih juga ini ya, hampir sampai kalau di waktu Indonesia Tengah hampir mencapai pukul 17.00, tinggal 3 menit lagi. Sepertinya kita sudah cukup banyak juga membahas. Mudah-mudahan juga tadi masukan ya, mungkin saya dari support teman-teman supporter, termasuk juga informasi baru yang dikabarkan oleh Pak Api, Bang Hasani Abdul Ghani selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Ya, informasi yang lainnya mungkin ya, yang saya mungkin sampaikan kepada teman-teman yang supporter yang mengikuti jalannya bincang bola virtual kita hari ini via live Facebook Tribun Timur. Ada door prize yang disediakan. Nanti mungkin informasinya kepada siapa yang memenangkan bisa dicek atau diperhatikan di Instagram Tribun Timur. Sepertinya waktu dan tempat yang sangat terbatas pada bincang bola virtual kita hari ini kita bisa akhiri. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa catatan kesimpulan yang saya sempat rangkum terkait dengan bagaimana tadi komentar dari Bang Hasani, Pak Uceng, termasuk dari Pak Api, kawan supporter dari Mas Gali, Denguki, Pak Uca, ada juga Bang Sadat, bahwa beberapa item. Yang pertama saya bisa tarik kesimpulan bahwa bahwa kita tidak akan bisa melaksanakan, keinginannya semua adalah bisa melanjutkan kompetisi. Tapi dengan merujuk bahwa kondisi new normal ini betul-betul apakah sudah sangat layak, memungkinkan. Kemudian masukan juga ada beberapa dari supporter, termasuk dari Pak Uceng tadi, bahwa sebaiknya juga supporter akan semakin dididik untuk menjalankan protokol kesehatan, bahwa menonton bola ke depan bukan hanya akan ada di stadion, bahwa bisa live Facebook, live YouTube, bahwa akan dididik bahwa untuk mengurangi lebih banyak ketemu fisik, ya, bahwa menonton sepak bola bisa juga dari rumah. Nah, tadi salah satu yang bisa dikasih masukan. Terus kemudian juga terkait dengan informasi yang disampaikan Bang Hasani bahwa kalaupun ingin dilanjutkan akan disatukan atau difokuskan di Pulau Jawa dengan tetap mengandalkan protokol kesehatan dan tidak adanya promosi atau degradasi. Ini masih gambaran-gambaran. Kemudian penekanan tadi Pak Uceng juga menambahkan kesimpulan bahwa lebih bagus juga kalau baik Liga, maksud PT Liga Indonesia Baru, PSSI, klub tidak buru-buru untuk kemudian berpikir menyelenggarakan. Di sini ada bayangan tadi kalau misalkan bulan September atau Oktober. Tetap adalah keselamatan karena kita tahu bahwa nyawa tidak bisa kita main-mainkan. Kemudian juga masukan tadi yang sangat bagus bahwa sebetulnya kalaupun bisa lanjut, kompetisi ini kan adalah muaranya adalah untuk timnas. Nah, terutama bahwa timnas Indonesia khususnya untuk U20 akan menjadi tuan rumah pada tahun 2021. Nah,
Demikian mungkin beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik dari diskusi bincang virtual bola kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan kepada terutama kepada anggota CEO kita Komite Eksekutif PSSI Bang Hasan Abdul Ghani. Insya Allah. Ya, mungkin juga tambahan dan masukan juga kepada Pak Api dan juga pendidikan juga kepada supporter bahwa mendukung sepak bola bukan hanya bertemu di stadion, bisa dari rumah. Tadi seperti masukan lewat YouTube, boleh jadi akun YouTube dengan klub-klub yang akan mengelolanya lewat akun di situ. Seperti halnya itu sudah membeli tiket seperti itu. Ya, disinilah kecintaan kita, disinilah fanatisme kita dan kedewasaan kita diuji sebagai supporter. Betul. Fanatisme, kita jangan fanatisme buta. Ya, kita jangan fanatisme buta. Insya Allah kami dari supporter PSM Makassar mungkin kami akan coba juga untuk melakukan pertemuan dengan Bapak Munafri Arifudin untuk berbincang-bincang bagaimana kita ke depannya sambil menunggu keputusan resmi dari PSSI nantinya seperti itu, Pak. Oke. Dan saya mau ngasih masukan buat Pak Hasan dan Pak Afi. Ya mungkin setelah kita diskusi seperti ini, saya sangat dapat masukan saya di sepak bola, dan kami berharap dari PSSI pun juga memberikan edukasi ke bagian supporter yang di PSSI untuk sounding ke teman-teman supporter bahwasanya kita lagi di kondisi. Makanya kalau mungkin saya tadi Bang Etan, Mas Adat, Dayang Uki, kita berbicara dari segi supporter dengan Pak Hasan, Pak Afri. Jadi mungkin kalau dari PSSI yang bilang protokolnya seperti ini, kalau dari yang ngomong untuk di kondisi yang seperti ini mungkin lebih bisa menyeluruh bahwasanya lewat tim nantinya pun kami dari Panser Biru maupun teman-teman Mas Yoyo yang mungkin ada hari ini untuk diskusi juga untuk kedepannya kita seperti apa, karena memang tadi yang Pak Afif bilang karena permasalahan di setiap kota itu udah berbeda-beda, makanya harganya sama, booth-nya beda. Itu garis besar yang saya terima di situ. Makanya mungkin permasalahan di Makassar seperti ini, permasalahan di Malang yang mungkin di PSSI bisa merangkum dan akhirnya membuat suatu kebijakan dari PSSI bahwasanya oke, kalau komunikasi jalan misalkan seperti ini, gitu Pak. Mungkin kira-kira dari kami seperti itu, maka kita diberikan kesehatan, PSSI sukses, ketemu di PSSI sukses, timnas boleh lanjut terus, jabat erat terus, silaturahmi terus. Amin. Oke, siap. Terima kasih Mas Gali Eko Putranto atas ya masukan dan kontribusi kepada diskusi virtual kita hari ini. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kepada para panelis kita hari ini, Bang Hasani Abdul Ghani selaku Komite Eksekutif PSSI, Pak Munafri Arifudin mewakili sebagai CEO PSM Makassar, kemudian dari supporter PSIS Semarang ada Panser Biru, Mas Gali Eko Putranto, Wang Ocha dari Maxman, Bang Sadat dari Red Gang, dan Deniki dari Laskar AM Jantan, dan tak lupa juga kepada Pak Hussein Abdullah tadi yang sudah menyempatkan dan memberikan banyak masukan. Terus minta maaf juga tidak sempat hadir Yoyo Sukawi, kebetulan tadi ada berhalangan, dan juga pemain. Ya mungkin kita akan lanjutkan pada diskusi seri kedua berikutnya membahas terkait dengan Ancali Pawai hari ini, termasuk juga bagaimana nasib pemain. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sponsor yang telah memberikan support kepada Tribun Timur menggelar bincang bola virtual kita hari ini, Honda Astra Motor Makassar dan juga Marfrek Apparel atas kesediaannya mensupport hari ini. Sekian dari saya mengakhiri bincang bola kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap beraktivitas dan tetap bisa menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sampai banyak. sampai ketemu semua teman-teman. Iya, Amin Pak insyaallah Hasan. insyaallah. Terima kasih Pak Hasan. Ya, Terima kasih banyak, panjang Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Siap, Pak. Bang. sehat Bang semua, Hasani, siap. panjang umur semua. Ya, Perintah Bang Hasani. terima kasih Pak Hasan.